Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita ya untuk duduk di majelis ini, majelis ilmu yang di dalamnya kita insya Allah akan belajar tentang sebuah ilmu yang sangat agung, yaitu ilmu tentang bahasa Arab, ya. Ilmu bahasa Arab, yang mana ilmu ini menjadi ilmu yang sangat dibutuhkan bagi seorang muslim, khususnya bagi mereka yang ingin memahami tentang agamanya. Mengapa demikian? Ya, karena kita semua tahu bahwasanya agama kita ya bersumber dengan kitab suci yang berbahasa Arab, diajarkan oleh nabi yang berbahasa Arab, ya. Dan demikian juga para ulama mengajarkan kepada kita agama kita juga dengan bahasa Arab. Nah, maka tentunya kalau kita berniat dalam belajar bahasa Arab ini untuk bisa memahami agama dengan baik, ya maka insya Allah di sana kita berharap adanya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita belajar ini. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita sekarang ada di pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama dalam pelajaran ini, dan insya Allah kita akan membahas atau mempelajari dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, ya. Al-Arabiyah Baina Yadaik yang sudah dibawa oleh masing-masing para jamaah sekalian. Nah, di sini di dalam kitab ini insya Allah nanti kita banyak belajar tentang bagaimana kita bercakap-cakap dengan bahasa Arab, ya. Percakapan dengan bahasa Arab, dan tentunya kita berharap di sana bisa menguasai kosakata bahasa Arab sehingga kita bisa memahami kata-kata dalam bahasa Arab tersebut. Nah, baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebenarnya ada sebuah pengantar yang sangat bagus ya dari ini namanya kan dia diterbitkan oleh Arabic for All, ya, Arabic for All yang sebagai penerbit dari kitab ini. Nah, di sana di dalam pengantarnya itu menyampaikan tentang hal yang sangat baik terkait dengan mengapa kita harus belajar bahasa Arab kan. Di antaranya ya, sebagaimana sudah kita sampaikan bahwasanya bahasa Arab itu termasuk bahasa agama, ya. Dan tentunya bahwasanya kita dalam belajar bahasa Arab ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf kemarin, yaitu la'alakum ta'qilun, ya. Quran dan Arabian la'alakum ta'qilun. Quran yang berbahasa Arab supaya apa? Supaya kita juga menjadi orang-orang yang berakal gitu. Nah, dari sini para jamaah sekalian, maka tentunya kalau kita berniat seperti ini, insya Allah apa yang kita pelajari sedikit demi sedikit itu akan bernilai kebaikan, ya. Jadi demikian yang kita harapkan. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin kita langsung bisa masuk kepada kitabnya. Kita masuk saja di halaman yang awal itu, Al-Wahdatul Ula, ya, Al-Wahdatul Ula. Halaman pertama, ya. Nah, di sana ada judul At-Tahiyyah wa Ta'aruf. Ya, tahiyyah itu ya salam penghormatan, ta'aruf itu perkenalan. Ya, tahiyyah dan ta'aruf. Ya. Kemudian masuk kepada materinya, materi yang disampaikan di sana, ya. Maka di sana ada pemaparannya. Ada hiwar itu percakapan. Percakapan. Hiwarul awal, percakapan yang pertama. Kalau kita mendapati di sana ada gambar mata, berarti di sana kita disuruh melihat. Kemudian ada gambar telinga, itu kita disuruh mendengarkan. Dan ada gambar yang melingkar seperti itu kita suruh mengulangi nanti. Maka di sana perintahnya undur, ya, lihat, wastami', dan perhatikan, ya, wa'id, dan ikuti atau ulangi, ya. Nah, untuk yang pertama kita mendengarkan dulu, ya, melihat dan mendengarkan dulu. Ya, kita coba ikuti audionya, ya, sambil disimak dan diperhatikan. Nah,
الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الأول. الحوار الأول. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. انظر. Sampai di situ sudah bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan apa yang disampaikan untuk membaca dari percakapan ini ya. Sudah bisa diikuti ya. Baik, nah kalau sudah bisa diikuti, ya sekarang kita gilirannya untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam percakapan tersebut. Dan nanti di dalam suara ini ada dia ngomong dengan bahasa Arab gitu ya. Setelah itu kita ikuti sesuai dengan teks yang ada di bukunya itu. Monggo silakan didengarkan dan diikuti. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. Ikuti. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Baik, alhamdulillah ya. Jadi itu sudah tadi percakapan pertama sudah kita baca. Insya Allah maknanya bisa difahami dari percakapan tersebut. Ya, kira-kira ya. Ya, berarti kan gampang ya, tanpa dijelaskan sudah tahu maknanya kan gitu. Masya Allah kan luar biasa. Ya, kalau assalamualaikum, waalaikumsalam sudah mafhum ya. Semoga keselamatan atas kalian dan juga semoga atas kalian mendapatkan keselamatan. Ismi, nama saya. Ya, ismi Khalid, nama saya Khalid. Mas muka, siapa namamu? Ya, siapa namamu? Maka di sini kemudian menjadi ismi Khalil, karena menjawab Khalil, ismi Khalil. Nah, kemudian sekarang kaifa haluka? Ya, bagaimana keadaanmu atau bagaimana kabarmu? Ya. Hal itu kan keadaan, keadaan mungkin bahasa kita kabar ya, bagaimana kabarmu? Ya, di sana jawab bi khairin, baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya lagi wa kaifa haluka anta, tanya balik ya. Kalau tanya balik kepada Farid, bagaimana? Wa kaifa haluka anta, dan bagaimana keadaanmu juga gitu. Ya, bi khairin wal alhamdulillah. Baik juga alhamdulillah. Nah, baik. Nah, ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Nah, terus sekarang yang berikutnya itu untuk yang B itu gambarnya perempuan. Maka sekarang yang berbicara perempuan namanya Khawlah dan Khadijah. Nah, Khawlah dan Khadijah. Nah, coba kita perhatikan dulu, kita simak dulu. Nah, nanti bagaimana perbedaannya antara laki-laki dan perempuan tersebut. Baik. Kita dengarkan ya. الحوار الأول. با. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة، ما اسمك؟ اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم.
وعليكم السلام. اسمي خولة، ما اسمك؟ اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya, mudah ya teman-teman, dan Insya Allah paham semua ya. Nah sekarang coba diperhatikan di situ dari kedua percakapan tersebut apa perbedaannya? Ya, K sama Ki, Masya Allah ya. Di situ sudah kelihatan bedanya antara laki-laki dan perempuan. Kalau bagaimana kabarmu itu menggunakan kaifa haluka kalau laki-laki, kalau perempuan haluki ya untuk perempuan. Terus itu juga wa kaifa haluka anta itu untuk laki-laki, dan wa kaifa haluka haluki anti untuk perempuan. Baik, nah sekarang coba kita kembali kepada yang awal aja, yang A ya, yang laki-laki ya, yang itu. Nah sekarang coba dipraktekkan ya, kita kelasnya kita bagi dua ya, ini mungkin kelompok sini yang sebagai Khalid, yang kelompok ini sebagai Khalil ya. Siap? Oke, kalau sudah siap ya monggo sekarang coba dimulai. 1, 2, 3, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Baik, Alhamdulillah. Nah sekarang coba dibalik, yang sini sebagai Khalid, yang sini sebagai Khalil. Monggo mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalid. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sekarang coba berpasang-pasangan ya. Ada yang lebih saya ganjil ya. Monggo dicoba. Gak apa gantian. Oke. Boleh diganti namanya langsung, nggak apa-apa. Boleh diganti namanya sendiri. Baik, sudah dicoba semua? Ya. Monggo diselesaikan. Baik. Nah, ya.
Jadi soal nanti meskipun di awal kita masih baca gitu, nanti kalau sudah tersering ya, sering kita mengucapkan seperti ini, responnya refleksnya keluar sendiri ngomongnya gitu ya. Kalau ketemu ada assalamualaikum, ya halo. Ya sebagaimana salam, ketika jenengan diucapkan assalamualaikum akan menjawab selamat pagi, kan mungkin kan? Mesti jawabnya waalaikumsalam kan gitu. Ya karena sudah terbiasa. Ya, Ini jawabannya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bisa. Bedanya apa ini? Jadi gini, kalau dalam pengucapan orang-orang Arab itu biasanya memang di huruf akhir itu suka dimatikan, disukunkan. Ya. Jadi kalau di lengkapnya kan assalamualaikum kan gitu ya. Waalaikumsalam atau waalaikumsalam juga bisa. Sebenarnya walaupun secara pasnya memang harus disambungkan waalaikumsalam. Ya. Termasuk seperti itu pertanyaan ya masmuk biasanya gitu kan, orang cukup masmuk disukunkan ya masmuk. Nah, kalau kita ketemu dengan orang Arab biasanya masmuk gitu, tidak masmuka atau masmuki ya. Atau juga kaifa haluk kan gitu, tidak mengatakan kaifa haluka gitu. Nah, itu udah biasa di orang Arab. Kalau yang terakhir itu memang disukunkan gitu ya, karena terkadang itu ya itu memang kalau kita salah di harokat akhir itu kan bisa salah juga maknanya ya, tapi kalau disukunkan itu biasanya tidak salah jadinya gitu. Bisa. Oke, monggo mungkin yang lain masih ada yang belum jelas sebelum kita lanjutkan. Oke, monggo. Ya. Jadi memang sebagian lahjah Arab, dialek Arab itu ada yang memang dalam huruf-huruf tebal. Kalau kita mengenal dalam Al-Qur'an kan ada huruf tebal itu kan ada 7 ya, khusul atau tingkit gitu. Ya itu ya dibaca kita tebal kho kan Khalid gitu. Nah, memang ada di lahjah di sana yang tidak menebalkan Khalid gitu. Khalid. Bahkan kalau misalkan kita lihat ada lahjah lain misalkan termasuk lahjah Mesir gitu ya. Misalkan disebut ghain bukan disebutkan tapi disebut ya kalau jim itu dibaca bagi lahjah Mesir itu dengan g ya jim gitu. Ya, kalau ghain juga dengan ko gitu. Ya itu lahjah. Jadi seperti itu dialek gitu. Nah, ya sehingga kalau kita tanya ke orang Arab sendiri gitu, mereka ketika ngomong Arab dengan dialek mereka, tapi itu hanya bagi mereka ya ketika dialek saja. Ketika baca Quran harus sesuai dengan kaidah Quran gitu. Nah, kalau dari kita ya untuk kita sebagai bukan orang non Arab yang tidak berbicara dengan dialek non Arab ya lebih amannya kita pakai bahasa fusha saja. Ya bahasa namanya bahasa bakunya lah ya, bahasa Quran itu aja ya, jim ya jim, kho ya kho gitu. Dan itu nggak akan salah orang mendengarnya kalau gitu kan gitu. Tapi kalau misalkan kita mengikuti dialek ya mungkin nanti kalau jenengan sudah sering berinteraksi dengan orang Arab gitu ya jenengan awal-awal mungkin agak meraba-raba ini maksudnya apa gitu, tapi ketika sudah biasa ya nanti jadi tahu ternyata maksudnya ini gitu. Ya, saya dulu waktu ketemu awal itu dibilang jadi juga apa ya juga tapi maksudnya jujaja itu ya botol gitu. Nah seperti itu. Nah jadi kayak gitu insyaallah. Oke. Baik, bisa dilanjut? Baik. Nah kemudian kalau kita lanjutkan di halaman berikutnya ya, di situ ada al-mufradat. Al-mufradat itu berarti kosakata ya. Al-mufradat itu kosakata. Nah, di situ ada masih sama perintahnya yaitu lihat ya, dengarkan, perhatikan dan ulangi. Nah, coba sekarang kita dengarkan aja dulu. Nah, diperhatikan ya. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الأول. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. كيف حالك؟ أنت.
ما اسمك؟ كيف حالك؟ أنت ما اسمك؟ Baik. Nah, sekarang di sini di mufradat ini ya kita mendapatkan di situ ada ungkapan yang bisa digunakan. Ya, kaifa haluka, ya, lihat gambarnya di situ ya, kaifa haluka. Nah, gambarnya itu adalah orang laki-laki bertanya kepada laki-laki. Jadi menanyakan kabar untuk laki-laki kepada laki-laki. Nah, terus gambar berikutnya itu kan gambar perempuan. Anti, manggil kamu. Ya, kamu perempuan, anti. Jadi anti itu kata ganti orang kedua tunggal perempuan. Kamu untuk perempuan. Nah, yang gambar ketiga juga itu mas muka, yang tanya laki-laki, tanya kepada temannya siapa namamu. Ya. Kemudian yang bawahnya itu yang perempuan kaifa haluki, ya. Bagaimanakah kabarmu? Terus anta, lah, ini laki-lakinya, ya, menunjuk kamu, ya kamu itu orang kedua kamu. Dan mas muki untuk nama perempuan, siapa namamu perempuan. Nah sekarang berikutnya jelas di sini untuk penggunaan mufradat ini, ya. Nah kalau sudah jelas, sekarang lanjut kepada latihan. Tadrib itu latihannya. Tadrib awal, latihan yang pertama. Nah latihan yang pertama, perintahnya adalah sil bainal ibarati wasurati, ya, al munasibah. Jadi sil itu silaturahim, ya, silaturahim, ya, sambungkan antara ungkapan, ya, ibarah itu ungkapan, dan gambar, surah itu gambar, al munasibah yang sesuai. Nah, di situ kan ada gambar perempuan, ada ungkapannya mas muka, ada gambar laki-laki, ya, kemudian ada mas muki. Nah, silakan disambungkan, lingkarannya itu ditarik garis. Jadi kan di kotak gambar ada lingkaran biru, ya. Kemudian di bawahnya ungkapan juga ada lingkaran biru kan. Nah itu digabungkan mana yang sesuai. Misalkan gambarnya ini yang mana? Ya, yang ingat juga kolom kedua. Di sana ada gambar laki-laki yang nunjuk, kemudian ada kata anti, ya. Kemudian ada perempuan yang nunjuk, kemudian ada kata anta. Nah ini disambungkan. Mana yang pas? Demikian juga yang ketiga. Nah, paham mengerjakannya? Gampang, tinggal tarik garis saja. Ini pasnya ke sini, ini pasnya ke situ. Oke, monggo coba dikerjakan dulu. Ya, dari titik ke titik aja yang dihubungkan, ya, dari titik ke titiknya itu. Ya, dari titik ke titik itu, ya. Sampun, Mbak? Lihat di atasnya itu ada kan, di atasnya itu tinggal mencocokkan dengan atasnya aja. Gambar dengan tulisannya. Jadi titiknya itu ditarik garis ke Sampun? Baik, kalau sudah, ya, gimana hasilnya? Sudah dilihat di situ? Ya, jadinya nyilang semua itu, ya. Ya, nyilang semua, ya, sesuai dengan nyilang semua. Baik, jadi, nah, baik, insyaallah betul semua lah. Tinggal kita aja. Baik, saya masuk latihan yang kedua. Latihan yang kedua, ajib, jawablah. Nah, beda ya, ajib yang dengan ajib itu pakai ain, ajib, nah itu pakai ain, ajib itu bagus itu pakai ain, ya. Iya, ajib itu bahasa Arab. Kan
Ya kalau hadisnya itu kan ajaban li amril mukmin. Jadi sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Jadi menakjubkan itu jadi ajib. Itu dalam bahasa Arab pakai ain kalau itu ya. Kalau ini ajib, jimnya yang panjang, ajib. Ya, kalau ajib ini jawablah. Ya, monggo sekarang coba dijawab satu persatu. Dari mana dulu? Dari kanan atau dari kiri dulu? Dari kanan ya. Nah, dari kanan dulu. Oke, monggo Pak siapa Pak Furkon ya? Oke, monggo dijawab soalnya. Nah, jawabannya? Oke, cukup gitu aja. Berikutnya, Pak. Nah, terus berikutnya? Selanjutnya, Pak Taufik. Nah, Masya Allah. Nah, ini kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Nah, nggak apa-apa. Nah, Masya Allah. Berikutnya Pak Miko. Nah, yang mana Pak Miko? Nah, Masya Allah. Baik, lanjut berikutnya. Pak Arif. Yang oranye itu, yang terakhir itu. Yang nomor 6, Pak. Nomor 6 coba, nomor 6. Ya. Mas Muki langsung jawab ini. Oke. Nah, di sekali jawab. Mas Muki siapa namamu? Ismi Khadijah. Ya, kalau Mas Muki, pertanyaannya Mas Muki. Betul, pertanyaan Mas Muki. Betul. Betul, Masya Allah. Ya, jadi kalau Ali Pak. Nah, jadi seperti ini Bapak-bapak ya. Jadi kalau misalkan percakapan gini sedikit demi sedikit kosakata ini, ya kalau kita gunakan ya kita pakai nanti insya Allah juga terbiasa gitu mengucapkan lafal. Jadi intinya dibiasakan saja. Ya, insya Allah jadi mudah. Kalau sekarang mungkin masih agak kaku lisannya, lidahnya, ya sering diulang-ulang aja gitu. Ya sama seperti anak kecil kalau mau belajar ngomong kan gitu. Dia ulang-ulang ini apa ini apa, ini abi, ini ume kan gitu ya. Masih diulang-ulang gitu. Nah, sama kita dalam belajar bahasa juga seperti itu. Nah, iya. Khair itu jawaban singkat. Khair. Ya, secara paham ya. Khair, baik. Jadi jawaban singkat. Kalau jawaban lengkapnya ini bi khairin gitu. Nanyanya? Ya. Ya khair. Maksudnya itu ketika dia nanya khair itu kan hal anta bi khairin, apakah Anda dalam kondisi baik gitu. Ya kalau kita ketemu kan ya apa ya? Kan kita ya. Cukup jelas? Kalau jelas kita sambung pada ini berikutnya. Ya, enggak sulit kan insya Allah ya. Nah, kalau enggak sulit kita sambung kepada halaman berikutnya. Nah, ini ada percakapan lagi, hiwaru sani, percakapan yang kedua. Baik, kita dengarkan lagi ya bagaimana mereka mengucapkan ini percakapan yang kedua ini. Baik, lihat gitu gambarnya, berarti mata diperhatikan, dilihat, kemudian telinga didengarkan dengan memperhatikan, ya diperhatikan dan nanti diikuti. Sekarang jangan diikuti dulu, dengarkan dulu. Yes. Ampun. الوحدة الأولى
التحية والتعارف. الدرس الثاني. الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. Baik, sampai di situ kedengeran dari penjawabannya? Bisa diikuti ya sekarang? Coba, kalau sudah bisa, sekarang coba diikuti percakapan yang tadi disampaikan. Baik, kita putar dan silakan diikuti. الآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. Ana Turki. Ana min Turkiya. أهلا وسهلا. Ahlan wa sahlan. Baik. Coba ada yang kesulitan di dalam membaca ini? Jinsiyatuk ya. Jinsiyatuk. Jinsia. Warga negara. Jinsia. Jadi di situ bacanya jinsiyatuk. Jinsiyatuka. Warga negaraanmu. Ya. Jinsiyatuka. Nah, di sini di percakapan ini sudah ada tambahan kosakata buat kita ya. Selain tadi assalamualaikum waalaikumsalam sudah ya. Nah, kemudian di sana ada min aina anta. Min aina itu min itu dari ya. Aina mana? Dari mana? Ya, dari mana? Jadi kalau kemana ya ila, ke itu ila. Jadi ila aina, kemana ya. Jadi kalau min aina dari mana? Dari mana Anda? Dari mana kamu? Min aina anta. Kamu untuk laki. Maka dijawab ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Negara Pakistan. Iya. Ya tulisannya Pakistan. Ya Pakistan, bacanya Pakistan. Di sana nggak ada huruf P, Pak. Ya, jadi bukan salah tulisan di kitabnya, Pak ya. Tulisannya betul Pakistan. Pakistan. Karena di huruf Arab nggak ada huruf P. Ya, Pakistan ya. Nah, terus na'am ya. Nah, hal anta Pakistani ya, apakah Anda ya seorang Pakistan, maksudnya orang yang berkeluarga dengan Pakistan atau berkebangsaan Pakistan ya. Jinsiyah. Kebangsaan atau kewarganegaraan ya. Jadi maka dijawab na'am, ya saya Pakistani, saya seorang ya berkebangsaan Pakistan. Nah, wa ma jinsiyatuka anta dan apa kebangsaanmu ya, maka di sana dijawab ana Turki. Saya berkebangsaan Turki. Saya berasal dari negara Turki. Turkiya. Ahlan wa sahlan. Jadi situ. Nah, bedanya di sini antara negara dan kebangsaannya. Ya, negara dan kebangsaannya. Ya. Kalau kita di Indonesia, negara kita Indonesia. Kebangsaannya Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, Indonesia. Saya bisa dipahami di sini? Dari percakapannya bisa dipahami?
Oke, kalau sudah bisa dipahami, coba sekarang dibaca bersama-sama dulu ya, semua dari Assalamualaikum, kita baca bersama. 1, 2, 3, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Na'am, ana Pakistani. Ana Baik, seperti tadi, sekarang coba berpasang-pasangan. Ya, silakan berpasangan dengan sebelahnya untuk bercakap-cakap. Monggo Pak, dengan saya Pak Edi. Waalaikumsalam. Ana min Pakistan. Pakistani. Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Baik. Kalau sudah dibalik ya, gantian. Oke. Monggo Pak, saya dulu. Assalamualaikum. Min aina anta? Hal anta Pakistani? Ana Turki. Ana min Turkiya. Gimana? Mungkin ada kesulitan, Pak Bayu? Ada ke? Hah? Negara Indonesia. Keluarga bangsaannya atau keluarga negara Indonesia. Ya, secara umum sama, cuma ada beberapa negara yang tidak sama gitu. Ya. Nama resminya misalnya Belanda kan bukan Belanda. Bukan. Bulan. Kalau orang Arab menyebutnya mereka Faransa. Kalau Prancis Faransa. Nah, kalau Inggris ya. Kalau mereka menyebutnya Ingiltero. Ya, jadi ya Sin, kalau Cina Sin. Nah. Kalau Malaysia ya Malaysia. Amerika tetap Amerika. Nggak apa-apa. Jangan sama lu, nyoba nggak sama lu. Bisa nanti lama-lama lancar. Ya, wani izin, betul wani izin ya. Baik, kita lanjutkan percakapan berikutnya ya. Ya, silakan disimak percakapan berikutnya. Nah, yang kedua. الحوار الثاني. با. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. Sekarang coba diikuti. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. من أين أنت؟ Min aina anti? أنا من مصر. Ana min Misr.
هل أنت مصرية؟ Hal anti misriyah? نعم أنا مصرية. Na'am, ana misriyah. وما جنسيتك أنت؟ Wa ma jinsiyatuki anti? أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. Ahlan wa sahlan. Ya, sudah bisa dipahami di sini ya bedanya seperti tadi ya, antara percakapan pertama dengan kedua ya, laki-laki dan perempuannya. Ya, yaitu di sini dengan anti, kalau tadi anta. Nah, kemudian bedanya juga ketika ini untuk laki-laki dan perempuan di sini, coba tadi lihat di Pakistan itu negaranya, di sini Mesir negaranya ya. Jadi negara tidak berubah dengan status laki-laki dan perempuannya. Tapi jinsiah itu terpengaruh berubahnya. Jadi kalau di sini Mesir, ya. Kalau laki-laki Misri, kalau perempuan Misri ya. Ya, karena ada tambahkan di perempuan ada tambahan tak marbutoh di belakangnya. Jadi anak Misri ya. Ya. Kalau tadi misalkan Pakistan yang perempuan ya anak Pakistani ya. Ya, kalau Indonesia laki-laki anak Indonesi. Kalau perempuan anak Indonesia. Ya. Ya. Jadi tak marbutoh itu tanda untuk perempuan. Ya. Iya, hanya titik 2. Kalau laki-laki ya Suriah, ya anak Suri. Ya, Suri. Kalau perempuan Suri ya. Ya. Negaranya sama, min Suria. Dari negara Suria. Baik, bisa dipahami di sini? Ya, kalau bisa tinggal diulang-ulang saja, sampai nanti kalau sering diulang-ulang ya lancar juga insya Allah ya. Nah, lanjut kita pada halaman berikutnya. Kalau sudah bisa kan nggak usah lama-lama ya. Ya, yang penting tidak dilupakan aja gitu. Nanti kalau dilupakan ngulangi lagi. Baik, nah mufradat kembali mufradat ya, taman kosakata untuk yang kita ini kan. Nah, baik diperhatikan sekarang. Ya, disimak dulu apa yang disampaikan dalam mufradat ini. Kita dengarkan. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. ما جنسيتك؟ Ikuti. Ma jinsiyatuka. ما جنسيتك؟ Ma jinsiyatuki. أنا. Saya ya. أنا. باكستان. Pakistan. تركيا. مصر. سوريا. باكستاني. تركي. مصرية. سورية. Baik, ya, bisa dipahami dari mufradat ini ya. Ma jinsiyatuka ya, apa kebangsaanmu ya. Ma jinsiyatuki untuk perempuan, ana laki perempuan sama ya. Ana laki perempuan sama. Sama-sama ana untuk laki. Nah, ini negara-negara Pakistan yang baris yang ada petanya itu Pakistan, Turki, ya, kemudian Mesir, Suriah itu gambar negara. Dan berikutnya itu ada kebangsaannya, Pakistani, ya, berkebangsaan Pakistan, Turki berkebangsaan Turki untuk laki-laki. Misri ya, berkebangsaan Mesir perempuan. Suriah ya, wanita berkebangsaan Suriah. Nah, baik, sudah jelas, langsung ke latihan, tadrib. Latihan. Sil bainal kalimah was surah al munasibah. Sil, hubungkan ya. Sil bainal kalimah, bain itu antara, al kalimah itu kata. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arab, kalimah dalam bahasa Indonesia itu artinya kata.
Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab itu jumlah. Ya. Jadi itu istilahnya penyerapan yang kurang pas dulunya. Dalam bahasa Arab kalimat dalam bahasa Indonesia menjadi kata. Ya, kalau di sini kalimat yang dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arabnya itu jumlah. Nah, jadi kurang pas penyerapannya dulu. Oke. Nah, sekarang di sini sil bainal kalimah, hubungkan antara kata wasurat dan gambar al-munasibah yang sesuai. Nah, ya cocok. Monggo coba dihubungkan. Ya monggo disambungkan saja kalau sudah ketahuan jawabannya kan gitu. Sudah jelas ya? Bisa dijawab semua? Gimana Pak Miko, jelas? Jawabannya sudah bisa jawab? Nah, tinggal narik garis dari titik ke titik ya. Ya, hasilnya silang-silang semua ya. Baik, kalau sudah jelas ya kita sambung saja kepada halaman berikutnya. Kita buka masih berapa lama? 10 menit. Gimana? Dilanjut atau cukup? Monggo, terserah Bapak. Atau masih ada diskusi dulu, tanya jawab apa? Terserah gimana, apa yang mau ditanyakan. Oke, bebas saja. Kalau mau diskusi mungkin nggak harus sesuai dengan yang kita pelajari, mungkin terkait yang lain, mungkin pernah dengar. Ya, gimana? Monggo, silakan Pak Rukun. Ya untuk tambahan tak marbutah diberikan ya kalau memang untuk perempuan, Pak. Ya, kalau misalkan untuk cuman orang ya, untuk orang kan jelas. Orang jelas misalkan seperti apa? Muslim. Untuk dari satu orang laki-laki. Kalau perempuan tinggal kasih muslimah, gitu kan? Kalau misalkan guru, mudaris, ya atau muallim. Kalau jadi perempuan ya mudaris atau minta aja atau muallimah. Kalau misalkan muhandis, ya insinyur atau arsitek gitu ya. Kalau perempuan muhandis ya. Ada tabib, ya, dokter. Laki-laki tinggal perempuan ya tabibah, tapi itu. Kalau manusia jelas. Kalau benda itu masing-masing sudah ada sendiri. Benda yang laki-laki, benda yang perempuan. Contoh misalkan seperti ini, meja. Ini maktab. Ini berarti laki-laki, dia nggak pakai tamar butuh. Ya nggak perlu kita jadikan perempuan, ya nggak perlu. Tetap jadi maktab. Ya, atau misalkan polpen, kolamun. Ya tetap kolamun, tidak perlu mungkin kolamatun, nggak ada polpen laki, polpen perempuan tidak ada kan. Gitu. Nah, kalau benda-benda yang perempuan misalkan nanti kita dapat ada papan tulis, saburotun, sudah aslinya memang sudah ada tak marbutohnya, jadi bawaannya dia sudah perempuan gitu untuk benda. Jadi tidak perlu kemudian kita pisahkan ini benda laki-laki, apa misalkan papan tulis laki-laki menjadi sabur, kalau saburotun perempuan, tidak seperti itu. Memang orang sana menyebutnya seperti itu. Jadi ya menamanya. Ya kalau misalkan mobil ya, mobil sayyaratun ya sudah mobil ya perempuan bawaannya karena sudah ada tak marbutohnya dari sana. Ya. Jadi kita gimana? Ya tetap bendanya tetap tidak berubah, tapi yang kepemilikannya nanti jadi berubah. Jadi misalkan kalau punyaku ya misalkan mobilku gitu ya. Ya tinggal ditambahi untuk kepemilikan itu nanti kalau ku itu tambahnya dengan ya di belakang. Jadi saya roti. Baik laki-laki perempuan sama saya roti. Yang punya laki-laki itu perempuan sama saya roti. Hadihi saya roti. Ini mobilku. Tapi kemudian nanti berubah kalau misalkan menjadi mobilmu gitu ya. Ini mobilmu hadihi saya rotuka. Kalau punya laki-laki anta saya rotuka anta. Kalau perempuan sayyaratuki anti. Ya. Jadi yang berubah di situnya. Kalau bendanya tetap ya misalkan polpen, kolam ya. Kolamu ka. Berarti polpenmu laki-laki, kolamu ki, polpenmu perempuan. Yang berubah itunya, orangnya, bukan bendanya. Gitu ya.
Oke. Jadi gini Pak, kaki itu adalah kata ganti. Kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab itu jadi domir. Nah sehingga ya seperti anta, anti. Ya kalau saya itu ana, jenengan anta, gitu kan. Nah itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, saya perempuan ya ana. Kalau kamu perempuan anti, yaitu kata ganti kan. Kata ganti dalam bahasa kita juga kata ganti seperti itu. Nah kalau kemudian menjadi kepemilikan seperti tadi, milikku ya misalkan polpenku, kolami. Nah, polpenmu, kolamu, ka. Kalau laki-laki, kalau perempuan, kolamu, ki. Ya. Kalau orang tadi misalkan orang yang kata benda orang, ini kan tadi itu kan kata ganti. Sekarang ini kata bendanya. Jadi maksud kata benda itu ini misalkan orang dia seorang guru, ya kan dia kalau guru laki-laki, ya mudarisun. Kalau guru perempuan mudarisatun, kita aja bedakannya. Ya, misalkan ada apa yang antar orang untuk laki-laki ya, dengan bisa laki-laki bisa perempuan itu. Ya tinggal dibedakan seperti itu. Ya menjadi dokter atau apa ya misalkan apalagi ya misalkan untuk laki-laki dan perempuan ya banyak kan semua ya yang bisa untuk laki-laki bisa untuk perempuan. Jadi misalkan kayak perawat ya mumaridun untuk laki-laki, mumaridotun untuk perempuan. Ya. Ya, gimana? Seperti itu Pak Perton ya. Yang lain? Gimana Pak Arif? Sudah bisa dicoba diulang-ulang? Jadi, apakah Anda? Hal. Ya, hal itu artinya apakah? Apakah itu bisa hal, bisa a? Ya. A anda, apakah Anda? Kaifa bagaimana? Kaifa bagaimana? Gimana? Ada pertanyaan kata ganti itu sedikit masuk di sorot ya? Iya. Ya sudah itu nanti di bagian akhir bab itu juga ada nanti itu kan ada itu apa tentang nahwu di ada situ di sebelum pindah ke bab berikutnya nanti. Ya. Oke. Iya. Ya intinya cuma itu pasal diulang aja. Ini diulang-ulang aja. Kalau kita ketemu nggak apa-apa, bagus. Harus seperti itu. Kalau memang mau berhasil harus seperti itu. yang tahu duluan mengingatkan. Kalau tidak dihukum Kalau di pondok memang seperti itu sampai ada yang melanggar ya dihukum gitu. Karena kalau nggak gitu nggak jadi. Jadi membentuk lingkungan. Nah, ya sedikit sebisanya saja. Nanti misalkan ada yang lebih tahu ya, tanya ini apa gitu, nggak apa-apa ditambahkan. Oke. Ya seperti tadi mungkin di Pak Arif ya, tadi itu ada mas muka ya kalau dibaca nyambung gitu. Sebenarnya itu kan di situ tulisannya kan ma ismuka. Nah kenapa dibaca mas muka gitu ya? Nah itu alif di situ sebenarnya itu bukan alif, tapi itu adalah hamzah wasl. Dalam Arab itu ada namanya hamzah wasl. Hamzah wasl itu apa? Hamzah wasl itu hamzah yang dia itu hanya dibaca ketika dia menjadi awalan kata. Kalau dia disambungkan maka dia tidak terbaca. Sehingga dalam istilah hamzah wasl itu kan dia disebut dengan apa? Taskutu waslan, hamzatu waslin, taskutu waslan ya. Jadi hamzah wasl itu kalau dia disambung dia akan jatuh tidak terbaca gitu. Jika kalau dibaca seperti tadi, mas muka hamzahnya alifnya tidak terbaca di situ. Karena dia hamzah wasl. Tapi kalau dibaca terpisah, ma ismuka ya, siapa nama. Kalau kita biasa A atau usmuka atau asmuka. Ya sebenarnya sih ada beberapa kaidah. Nanti di
tahsin, pelajaran tahsin itu yang kan rencana pakai kitab itu ya, Fathur Rabbani ya. Nah, di situ nanti ada bab sendiri tuh, hamzah wasl. Jadi nanti jenengan bisa lihat di sana. Karena nanti itu termasuk misalkan ini, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa dibaca i kan gitu kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa enggak dibaca atau dibaca gitu. Nah, itu di sana ada ketentuan-ketentuannya untuk terkait dengan hamzah wasl itu. Ya nanti silakan mungkin kalau sudah ada bukunya di Fathur Rabbani itu bisa dilihat di bagian bab hamzah wasl. Nah. Oke. Gimana? Cukup dulu? Nah, oke, alhamdulillah kalau dirasa cukup ya. Jadi mudah-mudahan ya intinya belajar bahasa Arab ini ya kalau kita nikmati soal nikmat juga gitu ya. Jangan dianggap beban dulu lah gitu. Jangan dianggap bahasa sulit, enggak ada seperti itu, enggak seperti itu. Karena kalau enggak Pak, kalau di awal itu juga levelnya mahasiswa kok. Yang kita ajar itu level mahasiswa, lulusan SMA. Nah, yang kita sampai sekarang yang kita ajar dengan kitab ini itu yang lulusan SMA itu. Nah, jadi nggak usah minter-minter banget. Sama nggak Sat? Soalnya ini bayar. Tapi kalau ada ya. Baik ya mudah-mudahan ya sedikitlah yang kita pelajari seperti ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Ya tentunya kita terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah lah yang bisa memberikan kita tambahan ilmu, memberikan kita tambahan kefahaman. Ya kita berdoa Allahumma ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini yang Allah perintahkan kepada nabinya. Nabi Muhammad jadi diperintah seperti itu. Wa qur Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Dan ucapkanlah wahai Muhammad, mintalah ya itu ya Tuhanku, berikanlah aku rezeki berupa ilmu dan tambahkanlah ilmu kepadaku dan juga berikanlah rezeki berupa pemahaman. Jadi itu kita mohon kepada Allah SWT sehingga ketika Allah sudah membuka ya tentu semuanya menjadi mudah insyaallah. Oke. Baik, kita cukupkan sekian dulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.